Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ibu di pembelajaran kita hari ini, yaitu tema 1 tentang indahnya kebersamaan. Pada subtema 1 mengenai keberagaman budaya bangsaku. Berbicara keberagaman, pasti kalian tahu bahwa negara yang memiliki beragaman adalah Indonesia. Karena Indonesia memiliki bermacam suku bangsa, budaya, agama, tarian, serta rumah adat. Nah, ini adalah anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri. Berikut ini ada teks bacaan mengenai keberagaman yang ada di Indonesia yang berjudul Pawai Budaya. Perlu kalian ketahui bahwa setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Nah, gagasan pokok ini adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Mari kita baca paragraf yang kedua secara seksama. Barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Kita harus mengetahui dulu di mana letak kalimat utama atau kalimat penjelas dari paragraf kedua ini. Nah, di paragraf kedua ini, kalimat penjelas atau kalimat utamanya berada di awal paragraf, yaitu barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Sehingga kalimat setelahnya merupakan kalimat pendukung atau gagasan pendukung dari kalimat utama yang berisi gagasan pokok. Sekarang kita akan ke paragraf ketiga. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Sekarang coba kita tentukan gagasan pokok yang ada di paragraf ketiga. Nah, kalimat utama pada paragraf ketiga menjelaskan bahwa budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Kemudian didukung oleh kalimat berikutnya dengan rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya yang bernama cengceng. Kemudian alat itu berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika dua keping ini dipadukan. Jadi, gagasan pokok yang ada pada paragraf ketiga adalah budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Nah, Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Indonesia terdiri dari 34 provinsi seperti yang bisa kalian lihat. Ada suku, budaya, bahasa, rumah adat, pakaian tradisional, senjata tradisional, alat musik tradisional. Ini merupakan keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, dengan keberagaman tersebut kita wajib mensyukurinya dengan bentuk sikap saling menghargai antar suku dan agama ataupun kepercayaan yang berbeda. Nah, sekarang kita akan mengisi atau menuliskan sikap menghargai keberagaman. Nah, bisa kalian lihat ya, ada memberi kesempatan kepada teman untuk beribadah meski berbeda agama, tidak mengejek teman yang berbeda agama, berteman dengan siapapun meski berbeda suku dan agama, kemudian menghargai suku dan agama antar teman. Nah, nanti kalian juga bisa menuliskan sikap tidak menghargai keberagaman seperti contoh berikut ini. Nah, sekarang kita akan lebih mengenal mengenai alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Ini sangat beragam ya, anak-anak. Ada kendang, tifa, kecapi, angklung, dan saluang atau suling. Nah, sekarang kita akan membahas tentang alat musik suling. Suling ini berasal dari daerah Jawa Barat. Alat musik ini dimainkan dengan cara ditiup sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling dan getaran tersebut menghasilkan bunyi. Nah, yang kedua adalah alat musik kecapi, sama berasal dari Jawa Barat.
Dimainkannya dengan cara dipetik. Senar yang dipetik bergetar dan menghasilkan bunyi. Kemudian ada kendang. Kendang berasal dari daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dimainkan dengan cara dipukul. Bagian yang dipukul akan bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Kemudian ada alat musik tifa yang berasal dari Papua. Dimainkannya dengan cara dipukul dan bagian yang dipukul akan bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Dan yang terakhir adalah angklung yang berasal dari Jawa Barat. Dimainkan dengan cara digoyangkan. Bagian dalam bambu yang bergetar juga akan menghasilkan bunyi. Nah, anak-anak, jadi segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Nah, itu tadi yang sudah kita pelajari, antara lain gagasan pokok, sikap menghargai keberagaman, dan tentang bunyi. Nah, nanti akan Ibu berikan tugas dan kalian wajib untuk mengerjakannya. Dan Ibu akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.